Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tim penguji dari LPTK UIN Jakarta Karibinullah. Perkenalkan, saya Fahmi Dwi Nur Haji. Saya bertugas di SMK Negeri 23 Jakarta. Hari ini Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 12 AKL 1 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun metode yang akan saya pergunakan adalah metode pembelajaran marketplace activity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 AKL 1, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Ketua kelas, tolong disiapkan teman-temannya untuk memulai pelajaran. Oke teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam proses belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Nalia Pak. Nalia tidak hadir. Ada yang tahu kenapa Nalia tidak hadir? Demam Pak. Demam. Oke, baik, terima kasih Linda informasinya. Kita doakan semoga Nalia cepat sehat kembali dan bisa bergabung belajar bersama kita. Amin. Baik, Bapak akan mengecek kerapihan kalian. Tolong semuanya berdiri. Berdiri, saling berhadapan. Saling berhadapan, dicek kerapihan seragam temannya. Sudah rapi semuanya? Kalau sudah, silahkan duduk kembali. Lihat ke lantai. Apakah ada kotoran di bawah? Tidak. Lihat ke kolong meja kalian. Jika ada sampah, segera dibuang. Ayo. Baik, kalian sudah siap untuk belajar? Siap, ya. Anak-anakku semuanya, dalam hidup ini, ya, kalian harus punya target. Kalian harus punya tujuan. Kalian harus punya cita-cita. Jika kalian mengharapkan kesuksesan, kalian mengharapkan kemenangan, maka kalian harus berjalan pada jalan kesuksesan tersebut. Ya, jangan bermalas-malasan. Kalau kalian bermalas-malasan dan kalian tidak mau berjuang menempuh jalan kesuksesan yang kalian inginkan, maka mustahil kesuksesan, kebahagiaan itu akan kalian dapat. Abu Atiyah dalam sebuah syair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha in as-safinata la tajri 'alal yabas. Tarjun najata, kalian mengharapkan, menginginkan sebuah kesuksesan, mengharapkan sebuah kemenangan, walam tasluk masalikaha, tapi kalian tidak berjalan, tidak menempuh jalan kesuksesan dan kemenangan tersebut, maka kata Abu Atiyah, inna safinata, sungguh kapal itu la tajri 'alal yabas. Kapal itu tidak berlabuh di daratan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mereview pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Pada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Baik. Apa yang masih kalian ingat tentang makna iman? Tapi silakan. Iman itu meyakini dengan hati, Betul. mengucapkannya dengan lisan, dan melaksanakannya dengan perbuatan. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iman itu artinya tasdiqu bil qalbi, ya. Kalian masih ingat yang sudah Bapak jelaskan, membenarkan dalam hati, takrir bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dan a'malu bil jawari. Kita lakukan, kita tunjukkan, kita implementasikan iman tersebut dengan amal perbuatan. Baik, sekarang perhatikan foto gambar yang ada di depan kalian. Ungkapkan, deskripsikan gambar yang ada di depan ini, dan ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari.
Silakan siapa yang ingin berkomentar tentang foto yang pertama? Boleh Rizky dulu. Itu cincin Pak, biasa buat mas kawin. Cincin biasanya digunakan untuk mas kawin. Baik Rizky, ada lagi? Boleh Fitri? Cincin itu melambangkan ikatan kasih sayang dan keseriusan Pak. Cincin itu melambangkan ikatan, keseriusan, dan kasih sayang. Tangan untuk kita semua. Kemudian perhatikan yang selanjutnya, foto selanjutnya. Ya. Silakan ingin berpendapat. Siapa dulu? Oke, boleh Jihan. Saya Pak, itu buku nikah Pak. Buku nikah. Iya, buku nikah itu apa? Biasanya itu didapatkan oleh seorang pemilik yang sah dan itu sah di mata agama dan sejarah hukum. Baik. Ya, ada lagi yang ingin berkomentar? Boleh Dini. Silakan. Itu mereka lagi melakukan proses yang sakral, Iya. yaitu ijab kabul dalam Islam. Iya. Gambar di depan ya menggambarkan seorang wali dan calon mempelai pria sedang melaksanakan proses ijab kabul. Ijab kabul itu merupakan proses yang sakral dalam pernikahan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kira-kira materi apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Pernikahan dalam Islam atau lengkapnya ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik. Ya, dalam pelajaran kali ini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ya, disingkat dengan KD. KD yang pertama yaitu KD pengetahuan. Kalian harus bisa menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian KD keterampilan, kalian harus bisa menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Dari kompetensi dasar ini diturunkan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam kesempatan belajar kali ini. Yang pertama, kalian harus bisa menguraikan pengertian ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian menganalisis orang-orang yang haram dinikahi, kemudian mengidentifikasi rukun-rukun pernikahan dalam Islam dengan benar, terus sampai kalian bisa menyimpulkan hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam dengan baik. Kemudian yang terakhir, dan ini nanti akan dicapai oleh kalian di pertemuan selanjutnya, yaitu memainkan drama sosial pernikahan dalam Islam dengan baik bersama kelompok kalian. Bisa dimengerti semuanya? Oke, baik. Sebelum kalian memulai kita semuanya bersama-sama belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, Bapak ingin mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi ini. Maka kalian setelah ini akan mengerjakan pretest atau tes awal dengan aplikasi Quizzes. Kalian silakan bisa membakar. Baik, partisipannya sudah masuk semuanya. Waktunya 10 menit ya, hanya 10 soal, jawab semampu kalian saja. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan mengerjakan. Kerjakan masing-masing, Ganesha, Rifki. Kerjakan semampu kalian saja. Karena ini tes awal, karena memang kalian belum memasuki pelajaran ini.
Ada yang belum angkat tangan? Oke. Waktunya 1 menit lagi. Baik, kalian sudah melaksanakan tes semuanya. Hasilnya bisa kalian lihat di depan. 3 terbesar, ya urutan terbesar dari hasil pretest kita. Yang pertama ada Hafid, tepuk tangan untuk Hafid. Kedua ada Eva, tepuk tangan untuk Eva. Yang ketiga ada Anthony David, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah melakukan pretest. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi. Kemudian hasil diskusi kalian tuangkan ke dalam mind mapping. Nanti ada Bapak bagikan karton. Kemudian hasil mind mapping kalian atau peta konsep kalian presentasikan. Ya, kita menggunakan metode market test activity seperti yang pernah kita lakukan di semester ganjil. Bisa dipahami? Baik, sebelum membagi kelompok, Bapak akan menunjuk 5 orang dari kalian. Nantinya akan bertindak ya atau bertugas menjadi ketua, karena 5 orang ini sesuai pengamatan Bapak, mereka memiliki kemampuan yang lebih ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama itu Rafli, kemudian yang kedua Nikadek, yang ketiga Davin, yang keempat Eva, dan yang kelima Jihad. Oke, sekarang anggota kelompoknya berhitung ya dari depan. Tadi yang ketua kelompoknya tolong berdiri dulu. Ayo tolong berdiri. Kelompok yang tadi Bapak sudah sebutkan. Baik, Bapak akan membagikan anggota kelompoknya dengan cara atau teknik berhitung 1 sampai 5. Nanti yang mendapat urutan nomor 1 berkumpul dengan kelompok 1 ketuanya Rafli. Nanti yang dapat urutan nomor 2 berkumpul dengan ketuanya Nikadek, dan seterusnya. Bisa dipahami? Kita berhitung dari sebelah kanan Bapak, mulai dari Rifki. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Yang keras suaranya. 5, 6, 1, 2, cukup. Langsung ke belakang. 3, 4, 5, 1, 2. Oke, semuanya sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing. Silakan berkumpul dengan ketua kelompoknya. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri menuju ketua kelompoknya masing-masing. Baik, kalian sekarang merapihkan mejanya ya untuk meja diskusi. Kelompok 1 di sebelah kanan Bapak, kelompok 2 sebelah kiri, tengah kelompok 3, kelompok 4 pojok kanan, kemudian kelompok 5 pojok kiri. Bisa dipahami semuanya? Ayo sekarang rapikan mejanya. Baik, kalian semua sudah berkumpul bersama ketua kelompoknya di tempat kelompoknya masing-masing. Kalian akan berdiskusi, Bapak akan membagikan materi-materi kelompok kalian. Untuk kelompok 1, angkat tangan semuanya kelompok 1. Kalian membahas tentang pengertian pernikahan, kemudian hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan, sampai faktor-faktor penting memilih pasangan. Kelompok 1 bisa dipahami? Kemudian kelompok 2, kalian membahas tentang hukum pernikahan, rukun pernikahan, dan tujuan pernikahan. Paham? Kelompok 3 tengah, kalian membahas tentang talak, wudu, dan puasa. Bisa dipahami kelompok 3? Kelompok 4 pojok. Ya, kalian terlihat di sini. Kalian membahas tentang apa? Iddah, aldona, dan rujuk. Ya, terakhir kelompok 5 kalian membahas tentang undang-undang pernikahan tahun 1974. Semuanya bisa dipahami? Bisa. Baik, Bapak membagikan karton untuk menuangkan hasil diskusi kalian. Kelompok 1, kalian yang pink boleh silakan diambil. Kelompok biru
dulu. Kelompok 3, kalian mau warna apa? Ambil silakan. Oke, kuning. Kelompok 3, pink, silakan. Kelompok 2, warna apa? Biru. Terakhir kelompok 5. Silakan kalian diskusi. Bapak beri waktu diskusi 10 menit. Kalian literasi dari berbagai sumber, dari buku paket, ya, dari buku digital. Akan Bapak share buku digitalnya untuk menambah literasi kalian. Semuanya bisa dipahami? Oke, silakan berdiskusi. Waktu diskusi kalian dan literasi 10 menit sudah selesai. Sekarang kalian tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam karton dalam bentuk peta konsep. Bisa dipahami? Tulis pointer-pointernya saja, ya. Nanti setelah itu kalian akan melakukan kegiatan marketplace activity atau jual beli info. Ya, sekarang tuangkan hasil diskusi kalian di dalam mind mapping dalam waktu 10 menit. Ya, Bapak beri waktu 10 menit, silakan. Mau buat next, bikin tulis masuk aja dulu, ya. Kalau apa bentuknya? Aktif ngobrol. Pertama kita masuk ke data dulu. Ya, data itu ada pengertian. Kelompok 1 kalian membahas tentang apa? Pengertian pernikahan, faktor, dan hal-hal yang penting ya. Oke, ada kendala? Tidak ada. Coba kalau mau nanya apa itu pengertian nikah? Ya, Utari. Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya, bagus. Sudah paham semuanya ya. Silakan dilanjut. Kelompok Kelompok 2, kalian membahas tentang apa? Menikah sama orang yang haram dinikahi. Baik, apakah ada kendala? Tidak, Pak. Ada ya, sejauh ini tidak ada kendala. Bapak mau coba tanya apa itu rukun nikah, apa saja? Adanya calon suami, adanya mempelai wanita, dan adanya wali. Adanya wali ya. Wali itu ada 2 ya, wali nasab yang pertama, betul? Ya. Jika tidak ada wali nasab maka yang menggantikan Wali hakim. wali hakim. Baik ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan dilanjut ya. Kelompok 3, bagaimana, ada kendala kelompok 3? Tidak ada kendala.
Bagus. Membahas tentang apa? Pengertian talak, Hulu, fasya. dan fasa. Baik, Bapak mau tanya apa itu hulu? Itu talak yang diberikan kepada suami istri dengan lewat keputusan yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Baik, kalau hulu itu berarti seorang istri yang meminta cerai kepada seorang suami. Kalau suami yang menceraikan disebut dengan talak. Oke, baik, silakan dilanjut. Berikan semuanya, waktu untuk kalian membuat mind mapping sudah habis. Sekarang kita akan memilih, semuanya duduk. Ya, kita akan memilih penjaga stand. Ya, kita akan memilih penjaga stand. Semua tangannya diangkat. Ya, hitungan ketiga nanti tunjuk temannya yang menjadi penjaga stand. Dialah yang akan mempromosikan atau menjual hasil diskusi kalian kepada kelompok lain. Bisa dipahami? 1, 2, 3, tunjuk. Sudah terpilih, Bapak tekankan sekali lagi. Maaf, penjaga stand bukan ketua kelompok. Penjaga stand nanti akan menjaga standnya, ya, menjaga standnya, yaitu tadi produknya nanti akan ditempel di tempat-tempat yang sudah Bapak tentukan. Kelompok 1 kalian boleh di depan, sama kelompok 2, kelompok 3 boleh di sini, 4 dan 5 boleh di pojok kanan dan pojok kiri. Bisa dipahami? Kemudian anggota yang lain nanti, ya, kalian bergiliran mendatangi stand-stand, ya, bergiliran mendatangi stand-stand yang dijaga oleh penjaga stand dari kelompok lain. Silakan kalian membeli informasi dari informasi yang dijual oleh penjaga stand. Bisa dipahami semuanya? Kemudian, ya, setiap kelompok anggotanya 1 orang harus menjadi notulen. Ya, informasi apa saja yang sudah kalian beli dari kelompok lain. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, silakan kelompok 1. Baik, sekarang semuanya berdiri. Ya, setiap kelompok menempelkan produknya di stand-stand yang tadi sudah Bapak tentukan. Ayo semuanya berdiri, ditempelkan. Kalian sudah berada di kelompok yang masing-masing. Produk dari hasil diskusi kalian sudah kalian tempelkan di stand masing-masing. Sekarang anggota kelompok, ya, kalian berkunjung ke stand-stand kelompok lain untuk membeli informasi. Setiap stand yang kamu kunjungi untuk membeli informasi, Bapak beri waktu setiap stand 5 menit. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kelompok 1 kalian ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, terus berputar. Setiap stand 5 menit. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, sekarang kita mulai. Ayo berputar. Ayo berputar. Kunjungi stand kalian. Ayo beli ada pengertian nikah, ayo dan ada faktor-faktor juga untuk memilih pasangan. Ayo apa yang bisa saya bantu? Di sini ada kami itu pengertian nikah, faktor-faktor memilih pasangan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan. Kalau kita mau menikah, hal-hal yang harus diperhatikan ada apa aja sih? Buat hal yang diperhatikan ini pertama adanya
juga memiliki kematangan mental dan kepribadian pendidikan. Terus juga minimal jarak ukuran antara laki-laki dan perempuan hanya berjarak 5 tahun. Terima kasih. Nah, kalau untuk faktor-faktor memilih pasangan itu kayak gimana? Faktor-faktor untuk memilih pasangan ini ada 4. Yang pertama harus satu agama tentunya, sama-sama agama Islam, dan hindari pasangan yang berperilaku buruk atau pribadi yang buruk. Terus juga yang ketiga ada tetap menjaga pergaulan. Terus juga ada sholat istikharah untuk memberi petunjuk pada Allah. Nah kan kita lihat sini ada materi pernikahan, lalu ada rukun-rukun pernikahannya juga bisa dilihat masing-masing. Ada juga untuk wanita yang haram untuk dinikahi, ada yang karena perkawinannya, karena ada keturunan, karena dijemput, dan juga karena persusuan. Mau beli dong Kak? Iya. Mau beli yang ini, wanita yang diharamkan nikahi karena persusuan. Oh, kalau ini tuh karena misalkan Mas Rizky dia punya ibu, ya, nah punya tetangga dia, nah ternyata dia ikut ikut juga sama ibunya Mas Rizky. Nah itu nggak boleh untuk nikahi seperti itu. Kasih sekali sih. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih telah berkunjung ke marketplace kami. Nah, di marketplace kami ini kami menjadikan beberapa pengertian. Yang pertama yang dari pengertian talak, kemudian kita ada hadisnya juga, kemudian kita ada hukum, ada penyebab talak dan bentuk talak. Nah, kalau kalian bisa mau nanya nih, tanya aja nggak apa-apa, gratis kok, gratis. Saya mau nanya, itu kan yang penyebab talak di poin kedua dan zihar. Seorang laki-laki yang menyamakan istrinya seperti ibu sendiri maka wajib membayar kafarat. Nah, kafarat itu apa sih maksudnya Kak? Boleh tahu namanya siapa? Ingkita. Nah, amal itu kayak kita tuh mengganti, memperbaiki, menutupi dengan sejumlah dana. Contohnya kayak gelang dan lain-lain. Oke, makasih Kak. Baik, waktu kalian untuk membeli informasi di setiap kelompok sudah selesai. Semuanya perhatikan ke Bapak. Semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Ayo silakan kembali. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Sekarang tugas dari anggota kelompok mentransfer apa yang sudah kalian beli kepada ketua kelompok. Bisa dipahami? Sehingga ketua kelompok mendapatkan semua informasi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Sehingga setiap dari kita mengerti tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Bisa dipahami? Waktu mentransfer informasi dari anggota kelompok ke penjaga stand, Bapak beri waktu 10 menit. Kita mulai dari sekarang. Ya, silakan. Sekarang Bapak akan mengkonfirmasi apakah informasi yang disampaikan oleh teman kalian kepada penjaga stand itu telah sampai atau belum. Ya, untuk itu Bapak akan mulai ketersampaian informasi dari penjaga stand kelompok 1. Kelompok 1 siapa penjaga standnya? Baik, Bapak ingin bertanya kepada Rifki, penjaga stand kelompok 1. Rifki, apa yang kamu dapat atau kamu ketahui tentang hukum pernikahan? Boleh berdiri. Pak, hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama mubah, terus makruh, sunnah, wajib, dan haram. Baik, kalau haram itu seperti apa hukum pernikahannya? Pernikahan dapat dikatakan haram jika salah satu dari pasangan menikah untuk bersikap buruk kepada calon pasangannya. Baik, nikah itu haram apabila seseorang pasangan memiliki maksud dan tujuan yang buruk atau maksud jahat, seperti ingin membunuh keluarga, balas dendam, ingin mendapatkan harta, dan lain sebagainya. Oke, terakhir untuk tujuan pernikahan, coba jelaskan. Tujuan pernikahan itu yang saya ketahui untuk memperoleh keturunan yang sah, terus juga mewujudkan keluarga yang sejahtera. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bapak ke kelompok 2, siapa penjaga stand kelompok 2? Ganesha, boleh berdiri. Semuanya boleh menyimak dari Ganesha. Ganesha, ketika seseorang hendak menikah, ada hal-hal yang harus diperhatikan.
Coba jelaskan hal-hal tersebut. Kalau hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada dua, Pak. Yang pertama ada kesiapan fisik dan mental, dan juga ada kematangan secara fisik dan kepribadian. Oke, baik. Matang secara fisik Ya. dan secara kepribadian atau mental. Kemudian ada faktor-faktor penting memilih pasangan. Rasul berpesan kepada kita ada 4 faktor. Betul atau tidak, Danesa? Betul, Pak. Coba apa yang kamu ingat? Yang pertama itu harus satu agama, yang kedua itu diharuskan menghindari pasangan yang berperilaku buruk, yang ketiga juga diharuskan menjaga kesucian dalam pergaulan, yang keempat itu harus meminta pertunjukan dari Allah. Baik, meminta petunjuk dari Allah. Jika kita bingung antara dua pilihan, pilih yang mana atau kalian belum yakin, kalian harus bermunajat kepada Allah, bisa melakukan sholat istiqomah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. 3. Baik, kelompok 3 menjaga standnya siapa? Saya boleh berdiri, jelaskan ke teman-teman. Bapak ingin bertanya apa yang kamu ketahui tentang iddah. Jadi teman-teman, iddah itu adalah masa menanti bagi kaum perempuan yang diceraikan oleh suaminya, bagi cerai hidup maupun cerai mati. Baik, macam-macam iddah kalau disebutkan dan jelaskan. Jadi macam-macam iddah itu ada 3. Yang pertama itu adalah ditinggal mati oleh suaminya. Nah, apabila yang tinggal suaminya ini istrinya sedang hamil, maka iddahnya itu adalah sampai anaknya lahir. Jika dia tidak hamil, maka iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Yang kedua itu adalah yang diceraikan oleh suaminya. Nah, masa iddah bagi yang hamil itu, istri yang sedang hamil, maka sampai anak lahir. Sedangkan jika tidak hamil, maka iddahnya itu 3 kali suci atau yang biasa kita sebut dengan guru. Nah, yang terakhir itu adalah apabila tidak haid. Nah, tidak haid ini masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Baik, Akhil, terima kasih. Duduk kembali. Aplaus untuk kelompok 3. Itu dalam Al-Quran dikatakan salah satu guru. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengartikan 3 kali bersih, ada yang mengartikan 3 kali suci. Pendapatnya benar, tinggal nanti kita pakai saja. Ya, pilih salah satu untuk yang barang. Baik. Tadi kalian sudah mendengar ya ketersampaian informasi dari setiap penjaga stand. Sekarang sebelum mengakhiri kegiatan kita, Bapak akan mengukur ketersampaian informasi kepada semuanya melalui metode tes akhir atau post test. Kita menggunakan kuisis seperti tadi tes awal. Di depan sudah disediakan barcode untuk memasuki atau join ke dalam kuis. Silakan satu orang di barcode scan. Ya, silakan Dela. Jika sudah, silakan mulai. Baik, kalian sudah melaksanakan post test semuanya. Alhamdulillah hasilnya banyak yang bagus. Hampir rata-rata betul semua soal-soal dari 10 soal tersebut. Namun ada yang terbaik tentunya. Ada 3 besar. Yang pertama Antoni Davin, Sabrina kedua, dan ketiga ada Nisa Tiana. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Alhamdulillah hari ini kita telah banyak melakukan aktivitas. Dimulai tadi kita dengan berdiskusi, kemudian menuangkannya dalam bentuk mind mapping, kemudian dipresentasikan dalam kegiatan marketplace activity. Bagaimana kesan-kesan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang ingin mengutarakan kesan pembelajaran hari ini? Bapak mau kata coba. Pembelajaran hari ini tentunya sangat berkesan untuk saya dan juga untuk teman-teman semua. Karena dalam pembelajaran ini kita semua dibuat aktif dalam kegiatan ini. Dimulai dari berdiskusi, kemudian diskusi itu kita tuangkan dalam bentuk mind mapping atau peta konsep. Kemudian peta konsep ini kita tuangkan lagi dalam bentuk marketplace activity atau yang bisa kita sebut dengan jual beli informasi. Nah, dengan adanya marketplace activity ini maka kita akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan menangkap. Baik, tepuk tangan semuanya untuk Leo. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah banyak melakukan aktivitas. Kita telah menerima banyak informasi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Mudah-mudahan kelak
kita benar-benar memperhatikan faktor-faktor penting dan hal-hal penting sebelum kita memilih pasangan, sehingga kelak hidup kita akan bahagia, senang, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan menyimulasikan ya drama sosial tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Nanti setiap kelompok akan Bapak bagikan tema-tema drama tentang pernikahan dalam Islam. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tolong ketua kelas rapi disiapkan semuanya. Bersiap. Oke teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang sudah kita pelajari dapat masuk dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya. Bapak yakin kalian akan sukses dengan cara kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada